Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga Allah masih memberikan kita hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara majelis ilmu yang katanya taman-taman surga di dunia, gitu ya. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa perubahan, sehingga kita sebagai wanita dimuliakan sampai saat ini. Perlu kalian ketahui, di masa jahiliyah dulu wanita itu dihinakan. Barang siapa yang melahirkan seorang wanita wajib dibunuh. Serem kan ya? Ya. Dan syukur kita hidup di dunia yang penuh dengan cahaya keislaman seperti saat ini. Kita ambil enaknya saja, gitu ya. Nah, terus bagaimana kita memberikan timbal balik rasa terima kasih kita kepada Rasul? Bagaimana? Mengikuti sunnahnya dengan cara berdakwah, ya, menyiarkan Islam, gitu ya. Dan alhamdulillah, gitu ya. Jujur saja ini masih saya perdana, gitu ya, ngisi kajian di Majelis Az-Zahra di sini, ya. Tapi bukan berarti kita menjaga silaturahmi kita. Tidak ada kecanggungan, kesungkanan, tidak ada. Jadi tidak ada perbatasan. Kita semua sama. Saya dan kalian sama, ya. Sama-sama belajar. Dan saya di sini bukan berarti saya sudah pintar ilmu agamanya, tidak. Ya, mengenai ini tentang kewajiban berdakwah, gitu ya. Dan Masya Allah, gitu. Saya sangat bersyukur dan senang sekali. Kalian ini termasuk wanita muslimah pilihan. Wanita muslimah solihah pilihan yang boleh kita melirik ke sana, gitu, keluar, ya. Banyak memang wanita, tapi arahnya kemana? Alun-alun. Niatnya apa? Mencari apa? Mencari ini wow, gitu, pujian, gitu. Mereka merasa ini jati diri saya dengan menunjukkan saya cantik, gitu. Mencari pujian, hanya sekedar jalan-jalan, gitu kan, ya. Nah, baiknya kan kita ke sini menuntut ilmu. Insya Allah kalian ini adalah para muslimah pilihan Allah, gitu. Dan insya Allah jika nanti kalian di surga, gitu ya, silahkan cari saya, gitu ya. Kalau misalkan saya di neraka, gitu ya, kalian menjadi saksi saya bahwa saya sekarang pernah mengisi kajian di Az-Zahra. Nah, sebelum melanjutkan ke pemateri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Mungkin di sini salah satu teman kalian sudah ada yang kenal, gitu ya, ustadzah anak saya sendiri, gitu. Iya, Masya Allah. Perkenalkan, saya Ulfatun Hasanah, ya. Kalian bisa panggil saya Kak Ulfa. Aktivitas saya mengurus rumah tangga, kebetulan saya sudah menikah, gitu. Terus mengurus anak orang. Profesi saya sebagai guru, gitu ya. Jadi kalian tidak usah sungkan untuk mungkin ada yang mau curhat masalah, Kak, saya dilema, Kak, memilih pasangan hidup, gitu ya. Harus pilih yang mana, gitu. Kak, saya dilema, Kak, antara pekerjaan ini syar'i apa tidak, gitu. Di sini ada yang sudah menikah? Tidak ada, ya, Masya Allah. Jadi ini aktivis semua ini berarti, ya, bebas berekspresi, gitu. Kalau sudah berumah tangga mungkin ada batasannya, karena harus izin suami dulu, gitu ya. Harus ninggalin anak juga, gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait perkenalan saya? Oh iya, asal saya dari Banyuglugur Barat, ya. Banyuglugur. Kebetulan di desanya Kalianget, gitu. Ya, kalau suami saya dari Genggong. Gitu. Tapi di sini saya tidak akan bahas pertemuan saya dengan suami. Ya. Biar ketawa, ya, intermezzo, ya, iklan dulu. Sudah terima semua materinya?
ya. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk mengkaji ketika dosa dipandang sebelah mata. Silahkan dibuka ya. Sudah ada yang baca? Belum ya, jadi baru dapat materinya ya. Nah, kita bahas ini. Jadi di era digital saat ini begitu gencarnya memancing netizen remaja untuk getol berekspresi di dunia maya tanpa rasa malu dan sungkan. Aktivitas pribadi pun bertebaran di lini masa sosial media. Masih mending kalau kegiatannya bermanfaat. Nah, ini ternyata tidak bermanfaat. Tidak sama sekali menginspirasi. Nah, ternyata yang diposting malah aktivitas pacaran, mengumbar aurat. Nah, terus bermesraan dengan lawan jenis, ngakunya hanya teman tapi mesra gitu ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi di mana bentuk izzah dan ifah kita, bagaimana rasa malu dan menjaga kesucian diri kita gitu kan ya, malah dalam bentuk kemaksiatan lainnya. Bisa jadi itu dosa jariyah. Hati-hati teman-teman ya. Jadi mulai sekarang setelah datang dari kajian ini, foto atau postingan kalian yang tidak menutup aurat, ada yang mungkin kalian pernah pacaran terus diumbar gitu ya ke media sosial, berpelukan dengan lawan jenis, itu dihapus saja ya. Karena sampai kita nanti meninggal itu akan menjadi dosa jariyah. Jadi ada dua pilihan, dosa jariyah dan pahala jariyah. Pilih yang mana? Pahala jariyah ya. Ya nggak mau dosa Mbak gitu ya. Tapi kok malah melakukannya gitu. Jadi mulai saat ini ketika kita merasa bahwa pernah memposting sesuatu yang sekiranya menimbulkan kemaksiatan, dosa, itu dihapus. Banyak Kak gitu. Sudah dihapus. Nah, jadi semakin kita merasa ketika kita melakukan kemaksiatan gitu kan ya, awal-awal kita ini merasa gemeteran, takut gitu, resah dilihat oleh Allah, merasa ini perbuatan yang salah. Itu baru perdana satu kali. Nah, setelah melakukan dosanya lagi, kita sudah merasa kok enak ya melakukannya gitu, kok semakin kesini semakin merasa bahagia ya, jadi senang. Hati-hati kalau sudah seperti itu, melakukan lagi kemaksiatan, merasa nyaman gitu ya, terus dilakukan kemaksiatan itu. Hati-hati, itu tandanya hati kita sudah mati, keras, sehingga hidayah teman-teman pun membisikkan kita, yuk sholat, yuk puasa, yuk. Jangan dekati dia, dosa. Keras sudah hatinya, seperti batu sudah. Sehingga hati kita ini menghitam. Bagaimana cahaya bisa masuk kalau kita sudah bisa dikatakan kerasukan setan gitu ya, sudah keenakan dengan kemaksiatan itu. Na'udzubillah kalau sampai hati kita sudah mati. Nasihat-nasihat bahkan dari orang tua pun tidak akan masuk sudah. Karena kita sudah merasa keenakan. Hati-hati ya. Ya, jangan sampai kita mendekati zina atau perbuatan kemaksiatan ini. Na'udzubillah gitu ya. Nah, terus nggak risih nyerempet maksiat seperti orang pacaran yang kerap mendekati zina dalam kesehariannya, nggak sungkan mengumbar aurat, tak merasa bersalah karena setiap perbuatan dosanya dianggap remeh, seperti bubuk rengginang di dasar kaleng biskuit sisa lebaran, ngenes jadinya gitu kan ya, yang dimakan maunya biskuit ternyata isinya rengginang gitu, ngenes gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Pertanyaannya, kok bisa sih seorang muslim sampai menganggap perbuatan dosa itu biasa saja? Jadi jangan heran, Kak itu yang pacaran muslim loh. Iya. Kak itu yang peluk-pelukan muslim. Iya, tahu. Kok bisa ya gitu. Nah, di sini kita akan bahas. Pertama, gitu kan ya. Mungkin karena banyak yang ngelakuin kemaksiatan seperti itu. Jadi teman-teman yang pacaran mungkin ya, saya melihat teman saya sudah pacaran. Mohon maaf, teman saya yang peluk-pelukan, cium-ciuman, ada yang seperti itu. Jadi saya juga mengikuti hal yang sama gitu.
Jadi mereka sudah menganggap hal biasa, naudzubillah gitu ya, melihat kondisi pergaulannya yang seperti itu gitu. Jadi hati-hati juga dalam bergaul gitu ya. Jadi dia ngerasa banyak temennya. Kalaupun harus nyemplung ke neraka, waduh, mau ikut ke neraka, naudzubillah. Nah, kita sebagai seorang muslimah, apalagi salah satu anggota gitu ya, kajian Az-Zahra, harus bisa membentengi diri dengan hal-hal yang seperti itu. Kita harus bisa menasehati ketika kita melihat teman kita yang berpacaran, jangan, itu dosa, ayo yuk ikut ke kajian yuk. Nah, jadi harus seperti itu. Kita harus siap membentengi diri kita dengan kemaksiatan. Hindari hal-hal yang seperti itu ya. Nah, kalau teman-temannya banyak yang pacaran, pikirnya aktivitas baku syahwat atau nafsu itu bukan kemaksiatan selama masih bisa menjaga diri. Kalau sohibnya sering pakai busana mengumbar aurat yang bikin kagum gitu ya, kagum kaum Adam, naik turun bak portal perumahan, jadi tak masalah kalau ikut-ikutan. Nah, jadi yang pertama yang dicari pujian laki-laki, mengumbar aurat. Wow, rambut kamu bagus ya. Wow, kulit kamu putih ya, mulus gitu. Jadi diperlihatkan kepada kaum Hawa. Padahal itu dosa gitu ya. Jadi setiap kita melangkah atau pergi keluar rumah, dari pintu nih, keluar pintu rumah, ketika kita tidak menggunakan busana yang menutup aurat, itu sama saja satu langkah kita menyemplungkan orang tua kita ke neraka. Itu ada hadisnya gitu ya. Nanti kakak pengen tanya kepada kalian, alasan kalian menutup aurat secara syar'i apa. Jadi harus punya dasarnya. Jujur saja kak, ikut-ikutan temen, ini apa-apa kakak terima. Kak, saya ada hadis yang katanya kalau kita satu langkah kaki menuju keluar rumah gitu ya, dari depan pintu, maka jika kita tidak menutup aurat, sama saja dengan kita menyemplungkan ayah kita ke neraka. Satu langkah. Kalau kita ke pasar, berapa langkah kawan-kawan? Ya ampun, jahat sekali kita ya. Ayah gitu kan ya, sosok ayah yang berjuang menafkahkan kita, lahir dan batin gitu ya, sayang sama kita, tegas sama kita demi kebaikan kita. Mungkin di sini ada juga yang terpaksa mondok gitu kan ya. Nanti juga bisa sharing, kak saya terpaksa mondok, kak dipaksa sama ayah kak. Jadi jangan seperti itu. Itu tandanya ayah kalian sayang gitu ya sama kalian gitu. Jadi hati-hati di sini ya. Jangan memandang dosa sebelah mata. Nah ini, mari kita bahas lagi. Lanjut ke materi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ngingetin nih, jangan latah ketika nilai-nilai Islam terasing dalam keseharian kita. Ada ayat nih yang berbunyi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Bisa dicek nanti di Quran surat Al-An'am ayat 116. Nah, tadi kita sudah bahas yang pertama. Ini ada yang kedua ya. Kedua, karena perbuatan dosa itu kelihatannya keren katanya, gitu ya. Beda dari yang lain. Sering dijadikan simbol keberanian karena nggak semua orang mau melakukannya. Kalau ada yang berbuat maksiat, bukannya diingatkan, malah dikasih tepuk tangan. Apalagi setelah diupload ke sosial media. Ada yang nyinyir, tapi terkadang tak sedikit juga yang kasih jempol atau like-nya gitu ya. Ujung-ujungnya malah jadi konten viral. Ini yang bisa bikin pelakunya celaka, hati-hati gitu ya. Ada banyak teman kita yang sering memposting foto cantiknya, mengumbar aurat, bermesraan sama pacarnya. Anehnya gitu ya, kita malah ikut-ikutan nge-like gitu bahasa Inggrisnya ya. Menyukai status itu. Hati-hati, itu juga keliru ya. Kalau bisa dinasihati, tapi jangan lewat komentarnya, lewat inbox saja ya. Di inbox, kak dihapus ya, soalnya kan khawatir ini menimbulkan syahwat sama lawan jenis. Nanti setelah digoda, dicolek-colek, apa sih kamu? Nah, sendirinya yang mengumbarkan begitu ya, kan gitu. Dirinya yang memancing
laki-laki ini tergoda oleh dirinya. Setelah dicolek, dikasih perhatian, halo cantik, mau kemana? Apa sih kamu? Jadi saya jual mahal. Jadi jangan heran kalau seperti itu ya. Malah kan kamu sendiri yang mengumbar auratnya, seperti itu. Nah, lanjut ke materi. Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu mengingatkan nih kepada kita semua, dan ketahuilah bahwa mayoritas manusia celaka hanya karena takut cibiran dan cinta pujian dari manusia, sehingga seluruh gerak-gerik mereka menyesuaikan apa yang diridhoi manusia dengan berharap pujian dan takut celaan. Dan hal itu termasuk di antara perkara yang membinasakan seseorang, sehingga wajib untuk mengobatinya. Jadi seperti itu. Ini yang kedua, ada banyak orang ketika kita memutuskan untuk menutup aurat, ada banyak gak yang mencibir kita? Kayak ibu-ibu, kamu ada gak seperti itu? Pernah merasakan tidak? Kamu tuh cantik kalau pakai celana, seksi. Ada gak yang bilang seperti itu? Sehingga orang-orang terdekat atau keluarga kita mengatakan bahwa kita lebih cantik, lekuk tubuh kita diperlihatkan kepada semua orang. Dibuka kerudungnya, kamu tuh cantik kan, enggak usah pakai kerudung gitu ya. Rebonding gitu kan ya. Banyak kan teman-teman kalian ya, di rebonding akhirnya. Kamu tuh putih kalau pakai skincare akhirnya. Butuh uang berapa itu ya? Kamu tuh cantik pakai celana, belilah baju-baju ketat, akhirnya menimbulkan penyakit pada badannya gitu kan ya. Pakai baju-baju ketat sih kan gitu. Sehingga yang dicari hanya pujian, tapi bukan pujian Allah, pujian manusia, hanya sementara. Kalau dosa dia nanggung tidak? Tidak, malah angkat tangan di neraka, nanti urus masing-masing gitu kan ya. Nah, kamu jangan pakai kerudung. Misalkan nih ada orang tuanya nih yang melarang menggunakan kerudung atau tidak menutup aurat. Orang tua kalian menganggap bahwa ketika kita menutup aurat seperti ibu-ibu, so alim gitu, kamu kan enggak mondok gitu. Ada di sini yang enggak mondok tapi ikut kajian ini. Dari luaran ada ya, banyak ya. Jadi kamu jangan menutup aurat. Ibu malu sama kamu kayak ibu-ibu gitu. Belum haji juga, ya kan? Belum haji, terus enggak hafal Al-Qur'an, ngapain enggak mondok. Jadi jangan seperti itu. Kita jangan ikuti. Bu, Mak, jadi kita jelaskan gitu ya. Kewajiban menutup aurat ini wajib khususnya bagi muslimah gitu. Ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan. Kerudung surat An-Nur ada gitu ya. Pelan-pelan diingatkan gitu. Nah, yang ketiga, perbuatan dosa banyak yang mengkampanyekan. Sekarang ini perbuatan dosa ini banyak yang mengkampanyekan. Seperti perayaan tahun baru Masehi. Malah ada peringatan Valentine Day. Ya, masih ada di sini yang menunggu-nunggu momen Valentine. Enggak ada ya, enggak usah kita ikut-ikutan ya. Karena itu dosa juga. Yang selalu menyedot perhatian remaja. Belum lagi budaya pacaran yang enggak pernah absen dalam tayangan hiburan, baik di layar kaca atau layar lebar. Benar tidak? Sekarang ada sinetron. Aduh, anak SMP itu apa kalau ada salah judulnya itu? Yang luaran pasti tahu ini. Apa? Iya itu ya. Mbak enggak jarang. Mbak enggak suka sih lihat film-film seperti itu. Soalnya sibuk mengurus anak kalau di rumah. Kalau pagi mungkin di sekolah. Ada juga nih yang, orang tua tuh ya, ibu-ibu bilangnya Ken, mon ke yuk monyet. Tahu enggak? Mon ke itu. Mon sama ke gitu katanya. Jadi disingkat itu ada itu filmnya itu. Tentang rumah tangga retak karena ada orang ketiga. Waduh, bisa hancur rumah tangga kita kalau ngikutin acara seperti itu. Iya, cinta sama wanita lain katanya akan melindungimu gitu ya, akan melindungimu, tapi bukan sama istrinya gitu. Iya. Akan melindungimu, sedangkan istrinya di rumah masak gitu kan ya. Ada. Ya ampun, kasihan banget istrinya ya. Jadi sehingga seorang suaminya ini dilema, mau
mau bertahan dengan istri apa mengikuti jejak cintanya yang baru kan gitu. Walah, bisa-bisa ini rusak nanti rumah tangga kita kalau ngikutin seperti itu ya. Nah, jadi begitu juga dengan tren busana yang mengekspos daya tarik seksual kaum Hawa terus dijadikan panduan remaja putri untuk tampil beda. Jangan heran anak-anak ya. Apa namanya? Sekarang ada busana celana yang bolong-bolong. Terus ada baju yang bolong tengah, kurang kain istilahnya gitu. Suamiku bilang sampai gitu. Kok bisa ya nih perempuannya kok pakai baju seperti ini? Kurang kain gitu. Bolong tengah, bolong samping gitu. Aduh, gak karuan gitu busananya. Jadi jangan sampai ya kalian mencoba untuk membeli busana seperti itu, apalagi menggunakannya. Jadi jangan anggap enteng dosa ya. Bisa jadi di antara para pelaku maksiat, baik yang sengaja atau sekedar ikut-ikutan, menganggap akibat dosa itu enteng aja, gak kelihatan langsung. Emang gak ada ceritanya setelah mengumbar aurat seorang remaja putri lantas kulitnya melepuh, terus mengeluarkan nanah yang baunya menyengat, ngalahin sampah busuk. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala enggak akan ngingetin para pendosa untuk segera bertobat loh. Belum waktunya saja gitu ya. Mereka mungkin kita yang sudah menutup aurat melihat seseorang gitu ya yang masih berbusana tapi telanjang gitu, yang menggunakan baju tapi yang kurang bahan gitu. Tapi jangan langsung kita menyinyir, tuh dosa itu masuk neraka itu ya. Enggak juga seperti itu, enggak boleh ya. Enggak boleh seperti itu. Nanti Allah pasti negur, tapi bukan sekarang, belum saatnya gitu ya, belum waktunya aja. Biar kamu enggak meremehkan perbuatan dosa, simak nih beberapa akibat yang akan kita terima jika bermaksiat. Sudah siap? Kita akan membahas tentang akibat apa saja nih yang akan kita terima kalau kita berbuat kemaksiatan. Yuk kita bahas. Pertama, dosa itu bisa bikin ketagihan. Orang yang berbuat dosa kalau nggak segera bertaubat, ujungnya bisa mengulangi perbuatannya. Awalnya mungkin merasa tidak bersalah, awalnya mungkin merasa bersalah gitu ya. Tapi lama-kelamaan rasa penyesalan itu memudar, bahkan hilang. Akhirnya bikin dosa lagi seperti yang tadi kakak sudah katakan. Pertama mungkin masih merasa bersalah, gemeteran, keringetan gitu ya. Jangan kok tak pacaran aja, saya tidak mau pacaran gitu, takut merasa bersalah. Nah semakin kesini rayuan, kena rayuan WA gitu ya sih, pakai WA, pakai ini, kamu cantik, ayo jalan yuk. Kok enak ya jalan-jalan ya, kok enak ya berduaan ya. Nah jadi keenakan, akhirnya diulangi lagi, yuk ketemuan. Nah akhirnya melakukan perzinahan, naudzubillah gitu ya, merasa sudah keenakan sama laki-laki ini. Nah hati-hati, teman saya sudah mengatakan jangan pacaran. Kalau pacaran itu berarti kalian sudah siap untuk disakiti katanya. Lebih baik nikah saja. Pacaran bertahun-tahun ya, 5, 6, 7 tahun, tapi nggak dinikah-nikahi. Nah, apa maunya nih laki-laki gitu ya? Hanya bersenang-senang ternyata sama kita gitu. Nggak mau dinikahi, nggak mau menikah ternyata. Kita cuma dibuat pelampiasan, mainan gitu kasarnya ya. Naudzubillah, ya ampun, kok bisa ya dipikirin jadi mainannya. Sakit gitu kan ya. Jadi perilaku dosa itu nagih karena hati pelakunya sudah mati gitu. Seorang mukmin jika berbuat satu dosa maka ternodalah hatinya dengan senokta warna hitam. Jika dia bertobat dan beristighfar, hatinya akan kembali putih bersih. Jika ditambah dengan dosa lain, nokta itu pun bertambah hingga menutupi hatinya. Itulah karat yang disebut-sebut Allah dalam ayat, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang sudah mereka usahakan itu menutup hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau hati kita sudah tertutup, maka hilanglah kepekaan terhadap dosa gitu. Ya. Jadi jangan heran kalau hati kita sudah keras, tertutup, kita sudah tidak bisa memandang mana dosa, mana yang tidak dosa, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita sudah tidak bisa memilah. Sudah kita terusin aja, nyemplung ke dosa itu terus gitu. Karena hati kita sudah mati, tertutup gitu. Hidayah pun tidak akan masuk.
Kalau hati sudah tertutup, maka hilanglah kepekaan terhadap dosa. Semakin sering berbuat dosa akan semakin terbiasa. Akhirnya hilang sudah rasa penyesalan ketika berbuat dosa. Tak ada lagi rasa malu berbuat dosa. Tak ada lagi rasa bersalah ketika berbuat maksiat. Semua itu karena hatinya sudah hitam, pekat, tertutup oleh dosa-dosa yang semakin menggerogoti hati hingga matilah hati itu. Kedua, dosa mengikis rasa malu. Rasa malu itu dekat dengan keimanan, sedangkan perbuatan dosa justru menggerogoti keimanan. Itu artinya semakin sering berbuat dosa, keimanannya bakal malu pun akan perlahan memudar. Jadi kalau kita sudah keenakan berbuat dosa, rasa malu kita itu hilang. Padahal malu itu adalah cermin keimanan, apalagi seorang wanita harus punya rasa malu ya. Dengan cara, mungkin di sini nanti akan membahas ada yang ketawa-ketawa gitu kan, kebiasaan seorang wanita ketawa-ketawa, terus ketawanya tidak diatur, itu juga bisa hilang rasa malunya. Sudah kemarin. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslimah. Jangan terlalu ngakak kalau ketawa, itu yang pertama. Yang kedua, tundukkan pandangan ke lawan jenis, kecuali Pak Guru yang lagi mengajar ya. Setelah ditanya, kamu ngerti? Ngerti? Ngantuk, jangan tidur. Ya, jangan menundukkan pandangan terus, gitu, tidak boleh juga ya. Ini berarti ya kita harus menjaga azab, kesucian dan keimanan kita juga. Sederhana aja gitu kan ya. Di sini dijelaskan kita sebagai wanita harus sederhana aja, yang penting rapi dan bersih. Ya, acara kondangan pakai baju bunga-bunga, pernak-pernik gitu ya. Meribetkan dirinya sendiri, kerudung dimodel-modelin kayak gimana gitu. Tak temu ujungnya gitu. Di mana ini sudah ujung kerudungnya gitu. Ternyata dimasukkan ke dalam sini. Kan herannya. Gitu, seperti itu. Sederhana aja gitu sebagai wanita. Kalau ditimba cowok, itu wajar ya. Cinta kan fitrah Kak. Iya, tapi kita harus bisa memanage, mengatur, melampiaskan cinta kita kepada suami saja. Gitu, kasih sayang kita kepada ayah dan ibu kita saja. Kalau lawan jenis bukan mahram. Iya. Masa iya kita melampiaskan cinta kita kepada dia? Kan salah ya. Ya, enggak wajar itu. Kalau ditembak cowok diemin aja. Kalau dilamar baru dah tuh. Gitu kan ya. Suruh datang ke rumahnya kalau misalkan niat serius mau melamar, mau menikahi, terima kamu apa adanya gitu ya. Jangan heran, banyak di luar sana laki-laki yang hanya menikah cuman buat apa? Ya ampun, acek lencelenan gitu tuh. Apa ya? Katanya kalau orang rumah tuh bisa diajak tok petok gitu. Gak bikin malu suaminya. Jadi harus perfect saat keluar sama suaminya. Meskipun membuka aurat harus perfect. Saya punya kejadian, ada teman gitu ya yang dia alumni pesantren, menikah, akhirnya suami pengen dia itu membuka kerudungnya, dibuka jadinya. Kalau kemaksiatan kita tidak boleh mengikuti ya, kita perlu nih menegur. Jangan mas gitu, ini dosa. Nanti kamu yang menanggung dosa di akhirat, mau kamu gitu. Jangan mas aku tidak mau gitu. Boleh minta pisah kalau seperti itu. Jadi suami seperti itu hanya mengharapkan pujian manusia juga gitu, pujian. Hati-hati ya, kita harus bisa memilih karakter suami dari awal. Gitu, dari awal kita sudah harus perbincangkan sama suami kita kalau saya akan menutup aurat saya gini, kamu nerima enggak gitu. Jadi itu perlu. Kamu sebagai imam ya harusnya bisa menuntun saya, bukan malah menjerumuskan kan seperti itu ya. Ada itu setelah menikah hanya memandang penampilan saja ternyata suaminya. Biar tidak malu-maluin katanya. Gitu. Ya, terima aja apa adanya kan begitu ya. Saya ya ini gitu kan ya. Mau apa gitu. Seperti itu ya. Terus yang kelima, kurangi curhat ke sosial media. Ada yang punya Facebook gitu, IG, WA. Jadi jangan kalian ikut-ikutin ya, ikut-ikutan masalah
jika ada masalah di rumah tangga atau sama temen, curhat nih di WA nih, tang baca ini nih, temanku ini dasar ini. Jadi ya jangan seperti itu ya, tidak usah, curhatnya kepada Allah saja. Kak, temanku kok gini ya, sering bicarain aku di belakangku gitu ya. Curhat sama Allah, ya Allah, kenapa nih, berikan petunjuk gitu, kenapa temanku sering begini-begini, apa salahku, mungkin saya pernah menyinggung perasaannya gitu ya, tapi saya tidak sadar gitu. Jadi curhatnya ke Allah saja, jangan ke sosial media gitu ya. Terus yang keenam, ingat 3 kata ajaib ini, maaf, tolong, dan terima kasih. Maaf jika punya memaafkan, minta maaf ketika punya salah, saling tolong menolong, dan berterima kasih ketika ditolong. Yang terakhir, jadilah pemalu dan sebaiknya kalian lebih betah di rumah, tidak usah keluyuran kemana-mana ya. Hati-hati, apalagi yang pesantren biasanya kalau pulangan itu sudah merasa merdeka gitu ya. Kalau sudah pulangan, wah bebas nih aku nih, bisa kesini. Jadi jangan seperti itu ya. Kalian ini pesantren, santri gitu, santriwati. Jadi kalau pulangan mending di rumah saja, perbanyak zikir kepada Allah itu. Jadi selebihnya kita ke sharing-sharing ya, sudah 6:30. Kalian bisa baca-baca lanjutannya sendiri di rumah atau di kamarnya bagi yang mondok. Jadi ini pesan kakak gitu, jangan pernah meremehkan perbuatan dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Simbol keren enggak diukur dari keberanian bermaksiat, benar tidak? Dari keberanian bermaksiat ini tidak akan jadi simbol keren gitu. Keren kalau pacaran, enggak keren enggak pacaran. Gimana sih gitu katanya ya? Ada simbol gitu ya? Enggak pacaran, enggak keren. Nah, begitu. Jadi itu salah, gitu ya. Itu salah. Jadi kalian tidak boleh ikut-ikut seperti itu. Justru orang yang kayak gitu lebih layak dilabeli cupu. Kamu kok cupu sih gitu, malah pacaran gitu kan ya. Malah kalau ketagihan bermaksiat bisa jadi budak nafsu gitu. Waduh, hati-hati. Ya. Jadi seperti itu ya. Baik, 1/2 jam kita waktu kita gunakan untuk tanya jawab, lebih ke sharing-sharing saja. Gitu. Karena ini pertemuan pertama perdana Kak Ulfa sama kalian, kita lebih banyak sharing-sharingnya ya, tanya jawab saja. Mungkin selama kajian Ustadz juga kalian selama kajian ini mengkaji tentang apa sejauh ini? Fikih pernikahan gitu, wah semangat gitu ya kalau pernikahan. Ya, tentang akhlak gitu ya. Masya Allah ya, sudah cukup kalian paham kayaknya gitu. Kalau terkait materi ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau berdiskusi. Kalau tidak ada, Kak Ulfa nanti suruh kalian maju ke depan untuk mungkin ya mencurahkan isi hati kalian, unek-unek kalian gitu ya, atau kesan dan pesan selama kalian hijrah istilahnya gitu ya, untuk aurat secara sempurna, dan bagaimana Kak caranya istiqomah, nanti juga bisa kita sharingkan. Monggo, silakan. Oh iya, nama dan ini ya, minta tolong ya di absen ya, pakai lembaran ya. Oke, siap. Iya, pertanyaan yang pertama. Sebelumnya kita kan sebagai pemuda kan pastinya punya semangat yang menggebu-gebu untuk nasdid atau berorganisasi dan juga ikut komunitas. Iya, paham. Cara kita memilah dan memilih organisasi yang baik itu, sedang kita kan berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya sendiri tidak mondok dan tidak pernah belajar langsung apa itu tentang Ahlussunnah wal Jamaah atau dan yang lainnya. Saya belajarnya itu belajar dari online dan dari orang-orang itu. Pertanyaan saya pertama itu cara memilih organisasi yang baik. Dan yang kedua, setelah kita ikut organisasi dan kita menjadi seorang aktivis, bagaimana cara kita menanggapi pemikiran patriarki? Pemikiran yang patriarki.
Patriat apa sih? Iya. Patriarki itu. Mm. Kan banyak orang-orang itu yang masih punya pemikiran seperti itu. Iya. Nah, ini yang bertanya enggak mau di shoot? Ya, langsung ya kakak jawab ya. Yang pertama, bagaimana cara kita memilih organisasi yang benar, dan bagaimana cara kita jika kita sudah masuk ke organisasi itu bisa menjaga, membentengi diri kita agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan itu tadi ya, ataupun campur baur. Terus kan ada komunitas atau organisasi yang seenaknya gitu, kekeluargaan katanya, peluk-pelukan, jadi ya gitu, makan bersama gitu, ada seperti itu ya. Karena kakak juga pernah nyemplung gitu dalam beberapa organisasi yang pernah kakak pahami selama di kuliah, dan itu memang mereka tuh bebas melakukan apa saja gitu, kecuali kita bisa membentengi diri, kita menghindar, aku nggak mau makan bersama sama dia, aku nggak mau jalan boncengan berdua sama dia gitu ya, mungkin kita juga akan kita merasa menjaga taat syariat, istilahnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya begini, yang mengetahui organisasi ini benar atau salah diri kita sendiri. Ya, kita kan yang masuk, kamu kan yang masuk ke organisasi itu. Jadi, kamu sudah berapa lama di sini? Berapa tahun di sini? Selama kajian sudah ada di sini ya? Setengah tahun ya? Sudah setengah tahun mengikuti kajian Azharah ini, pasti sudah paham gitu ya. Sudah paham interaksi dengan lawan jenis seininya saja, yang dibutuhkan saja, seperlunya saja. Kalau sudah harus berkomunikasi, berinteraksi dengan lawan jenis mengenai organisasi ini, jadi seperlunya saja. Setelah itu selesai, tidak ada tuh kita perbincangan-bincangan ke yang lain-lainnya gitu. Jadi yang mengetahui ini organisasi benar atau salahnya diri kita sendiri. Setelah kita masuk ke organisasi tersebut, harapannya Nak Yeni bisa membentengi diri dengan hal-hal yang menjerumuskan kita ke dosa gitu. Jadi itu tadi, tidak ikut makan-makan, tidak ikut boncengan, syukur-syukur tidak ikut foto bareng gitu kan ya. Ikhtilat namanya. Ada cowok cewek gitu. Nanti ada seperti itu. Mungkin teman-temannya nanti minta foto bareng waktu jalan-jalan, ayo dokumentasi ya. Jadi foto bareng, peluk-pelukan, itu kan ada seperti itu. Organisasi seperti itu ada. Pendaki gitu, mungkin minta didokumentasi, naik gunung, puncak gunung, foto bebas gitu kan ya. Peluk-pelukan gitu. Hati-hati, banyak banget organisasi ya. Dan kakak sudah paham organisasi apa saja gitu kan ya yang ada. Dan itu yang bisa membentengi diri kita yaitu dengan terus mengkaji Islam gitu. Karena biar kita kuat gitu, rasa kita bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mengecas istilahnya HP. Kalau HP itu biar tidak drop, kita jadi terus dicas, ikut kajian terus ya. Terus yang terakhir, agar tidak dianggap patriotisme tanggapan kita ketika ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Kan saya mau kuliah kan banyak apa sih mau kuliah jadi bingung pendidikan. Iya paham. Jadi kalau kayak gitu ibu paham, kakak paham. Iya. Jadi seperti ini ya. Boleh kamu menjawab seperti ini, seperti yang Bu sampaikan ini, Le atau Mbak, Kak gitu ya. Sebenarnya menuntut ilmu itu bukan hanya untuk laki-laki saja. Kita sudah berhak sebagai wanita menuntut ilmu setinggi-tinggi setinggi-tinggi mungkin gitu kan ya. Menuntut ilmu S1, S2, S3, S4 gitu ya, tambah kerupuk 2 gitu. S2, S1, S2, S3 gitu. Boleh. Karena kita juga akan kita kan harus punya bekal untuk mendidik anak-anak kita nanti. Maunya jadi seperti apa anak-anak kita? Tentu juga ini kan harus ada pendidikan dari seorang ibu gitu ya. Suami sudah sibuk bekerja di luar sana, ibu kalau tidak punya ilmu untuk mendidik anak kan gimana? Kocar-kacir nanti. Kalau cuma lulusan SMA, maaf ya,
Tapi bukan berarti harus kuliah, memaksa untuk kuliah. Kita ngikutin perekonomian keluarga juga ya. Kalau tidak mampu ya sudah gitu. Tapi kan kita juga bisa mengejar ini banyak kan biaya siswa gitu kan ya. Berusaha, jangan putus semangat ya. Kalau kita kuliah, nanti kan kita harus punya bekal mendidik anak-anak. Kita juga punya kewajiban menuntut ilmu sampai kita sampai mana? Mati. Sampai mati ya, bagus. Jadi sampai mati kita harus terus menuntut ilmu gitu. Meskipun jadi ibu-ibu, nenek-nenek, iya tetap gitu. Jadi kita harus menuntut ilmu gitu. Ya, menuntut ilmu ini adalah kewajiban. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Gimana tanggapannya? Paham ya? Memang seperti itu, memang orang-orang yang tidak paham gitu ya. Bisanya hanya ngata-ngatain gitu ya. Anu apa? Ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga di dapur. Nah, wanita juga. Nah, tapi jangan salah, kita juga punya jawaban. Untuk mendidik anak-anak kita kan juga harus punya bekal. Pada tiap petang anak. Di seperti itu ya. Ya, ini dimatikan saja dulu. Kita fokus ke sharing-sharing aja ya. Game nanti juga ada. Ya, gamenya nggak terlalu berat sih.